Tsumma la yamutu fiha wala ya qad aflaha man tazakka wa zakara rabbihi fasholla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu kemarin kalian belajar mengenal sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, apa arti Isra? Isra artinya apa? Perjalanan. Dari mana ke mana? Nabi Muhammad Isra dari mana ke mana? Ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Isra Nabi Isra dari Mekah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil jangan lupa ya. Pada tahun keberapa Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan? Tahun ke-11 dari kenabiannya. Itu. Kemudian mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Naik kemana Nabi Muhammad? Setelah dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mi'raj ke langit. Langit ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha itu? Tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi apa Nabi Muhammad oleh Allah? Diberi perintah apa dalam Isra Mi'raj? Sholat 5 waktu. Yang 5 waktu itu apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Cung, yang tadi sholat subuhnya tidak kesiangan. Aku jam 5. Ya, rada kesiangan. Cung yang kesiangan. Ngaku. Cung yang nggak sholat, Cok. Ada yang nggak sholat nggak? Oke, mungkin kalau sholat subuh, walaupun kesiangan, biasanya dipaksain untuk sholat. Yang sering ketinggalan itu biasanya isya. Karena keburu pules tidur. Cung yang semalam tidak sholat isya, ada nggak? Aku tidur 4 jam doang, Pak. Ngaku, siapa yang nggak sholat isya tadi malam? Sholat, Pak. Sholat. Ya. Tidur 4 jam doang, Pak. Sholat. Cung yang sholat isya semalam. Oke.
Maghribnya kemarin, Cung? Oke. Asar? Aku sholat, Pak. Asar, zuhur? Iya, alhamdulillah. Berarti sudah sadar sekarang ya. Sudah sadar, sudah tahu bahwa sholat itu merupakan kewajiban. Bahkan jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, seperti makan. Kalau kalian nggak makan, kalau kita nggak makan kan, aduh kayak gimana gitu. Kalau udah kelaparan itu apapun dimakan kan. Nah, sholat pun jadikan bukan hanya sebagai kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi kalau nggak sholat itu, kayak nggak makan 7 hari 7 malam. Itu. Jadi sholat itu jadikan sebagai kebutuhan. Ya, itu. Selain dari kewajiban itu sendiri. Awalnya dulu, pertama kali diperintahkan sholat itu berapa waktu awalnya? 50 waktu awalnya itu. Bayangkan kalau misalnya satu waktu minimal 2 rakaat, berarti 50 kali 2 berapa? 50 kali 2 yang pintar matematika. 10 kali 2 40. 100 100 rakaat. Bayangkan kalau seandainya dulu Allah tetap menjadikan itu sholat wajib itu 50 waktu. Kalau satu waktunya misalnya 2 rakaat saja sudah 100 rakaat. Ya. Kemudian Nabi Muhammad turunlah ceritanya bertemu dengan Nabi Musa di langit keberapa bertemu dengan Nabi Musa? Di langit ke-6. Kalau bahasa kita mah begini kata Nabi Musa. Nah, kalau bahasa kita begini. Muhammad diberi apa oleh Allah? Gitu kan. Dikasih oleh apa? Dari Sidratul Muntaha itu. Kata Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad itu kebanyakan. Umat kami saja, kata Nabi Musa. Umat saya saja yang badannya tinggi-tinggi, gede-gede, keker-keker. Itu hanya 2 rakaat. Itu banyak yang meninggalkannya, nggak sanggup. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, kata Nabi Musa. Yang pendek-pendek, lemah, kata Nabi Musa. Diperintahkan untuk 50 waktu. Aduh. Kata Nabi Musa, Muhammad kembali lagi. Kembali lagi kepada Allah, minta dikurangi. Kalau bahasa kita meminta didiskon, dikorting. Diturunkan tuh. Ya, diturunkan mungkin 30 jadi 30. Turun Nabi Muhammad, ditanya lagi oleh Nabi Musa. Ternyata kata Nabi Musa masih terlalu banyak, masih kebanyakan. Minta lagi. Sampai beberapa kali akhirnya Nabi Muhammad turun dengan diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dengan jumlah rakaat 17 rakaat. Kata Nabi Musa, Muhammad balik lagi, minta dikurangi lagi. Kata Nabi Muhammad, aku malu Musa, ya. Allah sudah maha baik gitu, ya. Sampai 5 waktu masih minta kita untuk dikurangi lagi. Insya Allah umatku akan kuat, kata Nabi Muhammad. Ya, akhirnya sekarang sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad itu 5 waktu. Yakni kalau dijumlahkan rokaatnya sebanyak 17 rokaat. Subuh 2, zuhur 4, asyar 4, maghrib 3, isya 4. Ya, dijumlahkan jadi 17 rokaat seperti itu. Oh, ini mah yang kemarin. Bapak hanya mengingatkan takut lupa ya tentang peristiwa Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran. Ya, itu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Ya, diberikan tuh, disampaikan sampai kepada kita itu Al-Quran. Ya, itu. Masa kita tidak mau mempelajarinya? Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Ya, kita sekarang memegangnya, kita tahu. Masa kita tidak mau untuk mempelajarinya, tidak mau untuk mengamalkannya, ya? Karena Al-Quran itu termasuk yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat seperti itu, ya. Lanjutkan sekarang pelajaran ke-6, yakni hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Silahkan dibuka halaman 82. Halaman 82. Digarisin, Pak. Ya, dipegang pensilnya, stabilonya silahkan. Ya, ini adalah sejarah. Sejarah itu kalian akan paham, kalian akan mengerti kalau kalian membacanya dengan seksama, sering membacanya. Sebetulnya dengan kalian membaca saja akan paham begitu, ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan sama-sama belajar tentang Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Halaman 82. Yasrib. Lihat bagian A, peristiwa hijrah ke Yasrib. Fokus dulu semuanya ke buku. Ya, makanan dan minumannya boleh disimpan dulu. Yang pertama, Yasrib adalah nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Sekarang disebutnya Madinah, dulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad dari Mekah, ya. Itu disebutnya kota Yasrib. Ya. Sekarang sudah berubah namanya menjadi kota Madinah. Ya. Madinatul Munawwaroh, ya. Kalau Mekah Al-Mukarramah. Ya. Yasrib merupakan daerah subur di Jazirah Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian. Jadi, kota Madinah itu berkebalikan dengan Mekah. Kalau Mekah itu sebagian besar adalah gurun pasir, gersang. Ya. Akan tetapi kalau Madinah itu wilayah yang subur di sana. Bahkan menjadi pusat pertanian pada masa itu. Ya. Sebagian besar kehidupan masyarakat kota Yasrib hidup dari bercocok tanam, berdagang, dan beternak. Itu. Paragraf kedua bisa dilihat. Dalam jalur perdagangan, letak geografis Yasrib strategis karena menghubungkan antara kota Yaman dan Syria. Menghubungkan kota Yaman dan Syria. Ya. Kota Yasrib memiliki lahan yang subur, banyak penduduknya yang berasal dari wilayah utara atau selatan. Pada umumnya mereka pindah ke Yasrib karena persoalan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya. Kalau politik misalnya begini, di wilayah A itu ya terjadi perebutan kekuasaan sehingga banyak yang dikorbankan, banyak masyarakat menjadi korban. Akhirnya masyarakatnya yang tidak tahan, mereka pada hijrah pindah ke kota Yasrib dulu. Ataupun dari persoalan ekonomi. Karena di daerahnya itu gersang misalnya, ya bercocok tanam tidak bagus, beternak pun kan harus butuh rumput, butuh makanan, ya. Itu karena tidak memungkinkan, ya akhirnya mereka pun pindah misalnya ke kota Yasrib dulu, itu ceritanya kurang lebih seperti itu, ya. Itu ke bawahnya bisa kalian baca bahwa penduduk Yahudi yang berdiam di kota Yasrib kebanyakan berasal dari wilayah utara Yasrib. Mereka berusaha menghindar dari kejaran bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan kehidupan mereka. Tuh, contohnya seperti itu.
Makanya mereka berbondong-bondong pindah ke Yasrib. Karena di Yasrib itu orang-orangnya lemah lembut, ya, pada welcome, ya, artinya dari manapun yang datang mereka terima asal mau hidup berdampingan, hidup bersama-sama. Seperti itu. Itu yang terjadi di kota Yasrib, ya. Lanjutkan saja, lihat halaman 83. Bisa kalian lihat di dalam kotak yang hijau di halaman 83 yang ingat pada Baiat Aqobah 1, ya, Baiat Sugro datang 12 orang dari golongan dari Yasrib, yaitu dari suku Khazraj dan suku Aus, menemui Rasulullah di Bukit Aqobah di Mina dan berbaiat berjanji akan setia kepada Allah. Jadi dulu ada 2 baiat, ya. Yang kedua, baiat Aqobah yang kedua, datang rombongan yang kedua dari penduduk Yasrib dengan jumlah yang lebih besar untuk menemui Rasulullah di Aqobah. Ini tentang kehidupan masyarakat di Yasrib. Jadi ada bangsa Yahudi, ada bangsa Arab, ya, mereka itu selalu berdampingan awalnya, ya. Kemudian ketika jumlah bangsa Arab lebih banyak dari jumlah bangsa Yahudi, mulai timbul kecurigaan dan saling ancam. Nah, ini, ya, ketegangan ini berawal dari sikap bangsa Yahudi yang sangat sombong. Sampai sekarang orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu sombong. Mereka menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak yang diutus menjadi para nabi dan rasul, ya, seperti Nabi Musa misalnya, ya. Selain itu mereka adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat adalah penyembah berhala. Itu awalnya kenapa bangsa Yahudi itu sombong. Kabar kenabian Nabi Muhammad telah terdengar oleh masyarakat Yasrib. Oleh karena itu diutuslah beberapa pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj untuk mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut. Hasilnya adalah kedua suku tersebut diterima oleh Nabi Muhammad dan terjadilah kesepakatan yang terkenal dengan perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2. Ya, itu. Jadi sebetulnya orang-orang Yasrib itu sudah tahu tentang kenabian Nabi Muhammad dan mereka mendambakan kehadiran Nabi Muhammad. Itu, ya. Jadi Nabi Muhammad itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yasrib, ya. Nah, diperintahkanlah, ya, diutuslah orang-orang untuk menemui, mencari informasi tentang keberadaan Nabi Muhammad, ya, itu, dan mengajak Nabi Muhammad untuk hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, ya, karena orang-orang Madinah, ya, sudah sangat mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad pada waktu itu, ya. Yang kedua, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad bisa kalian lihat. Yang pertama itu lihat halaman 84. Sebab-sebabnya hijrah ke Yasrib. 1 atau A, ancaman, tekanan, penindasan, bahkan penganiayaan kaum kafir Quraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad, begitupun kepada para sahabat dan masyarakat Makkah yang mengikuti ajaran Islam. Cukup sampai sana. Yang B, akan dijamin keamanan dan keselamatan masyarakat Yasrib terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Ya, makanya tadi ada baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2, ya. Mereka isinya salah satunya berjanji bahwa akan menjaga, ya, akan mengamankan, menyelamatkan Nabi Muhammad beserta kaum muslimin yang pada waktu itu sudah masuk Islam. Seperti itu. Panjang bisa kalian lihat di sana, ya. Yang C, kedatangan Nabi Muhammad telah dinanti-nantikan oleh penduduk Yasrib. Sudah sangat ditunggu-tunggu. Yang terakhir, intinya bahwa untuk hijrah ke Yasrib itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya sudah perintah Allah, ya. Cuman syariatnya
Ceritanya seperti itu. Padahal ini sudah skenario Allah ya, sudah Allah rencanakan seperti ini ya. Itu. Kemudian hijrahlah ya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Bisa dilihat di halaman 85, di sana ada surah Yasin ayat ke-9. Tapi lihat dulu di atasnya, paragraf ketiga ya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad mau hijrah itu, orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan pindah ya, akan hijrah. Artinya apa? Mereka mengepung rumah Nabi Muhammad ya, itu agar Nabi Muhammad tidak bisa keluar rumah. Itu ya. Tapi Allah Maha hebat ya. Pada malam pengepungan rumah Nabi Muhammad, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dua hal. Yang pertama, agar Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Jadi sahabatnya Sayyidina Ali dipanggil untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Yang kedua, agar Ali menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Nabi Muhammad kepada para pemiliknya. Jadi suruh memberikan kembali harta titipan orang-orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Dikepunglah rumah Nabi Muhammad ya. Tapi dengan izin Allah, Nabi Muhammad keluar bersama Abu Bakar dari rumahnya Nabi itu tidak kelihatan sama sekali oleh orang-orang kafir Quraisy. Biasa saja Nabi Muhammad jalan, tapi mata mereka itu dibutakan oleh Allah. Tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari rumah, Nabi Muhammad melewati mereka. Ya, dalam satu keterangan, dalam satu sejarah seperti itu. Ya, akhirnya Nabi Muhammad bisa keluar rumah. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy menyerbu masuk ke rumah Nabi Muhammad, pas dilihat yang ada di tempat tidurnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Mereka kaget, kemana Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad sudah jauh meninggalkan kota Mekah seperti itu. Ya, itu. Ini semua semata-mata karena kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, di sana di dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini oleh Allah nih. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding. Oh, jadi seakan-akan di depan orang-orang kafir Quraisy yang mengepung Nabi Muhammad itu ada dinding. Jadi mereka tidak melihat apa-apa. Itu ya. Dan di belakang mereka juga sekat. Di depan mereka sekat, di belakang mereka sekat, dinding istilahnya. Jadi mereka sama sekali tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Ya. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, itu. Apakah Pak waktu itu matanya dibutakan semuanya? Wallahu alam. Apakah benar-benar jadi buta gitu? Atau seakan-akan seakan-akan mereka memang tidak bisa melihat apa-apa. Itu. Seperti kita merasakan angin ya, ada tapi tidak kelihatan. Itu wallahu alam ya. Tapi itulah sejarah awal ketika Nabi Muhammad mau berangkat dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke kota Yasrib ya. Halaman 87, silahkan kalian lihat. Yang pertama Nabi Muhammad dibangun itu, yang pertama ketika sampai di kota Madinah itu mendirikan Masjid Nabawi. Ya, itu mendirikan Masjid Nabawi. Lihat manfaatnya masjid pada waktu itu, fungsi dan peran masjid sebagai pusat peribadahan, pusat pendidikan, tempat bermusyawarah, tempat memutuskan perselisihan perkara, bahkan tempat berteduh bagi orang-orang yang tidak punya tempat tinggal atau kaum muhajirin atau orang-orang yang sedang musafir pada waktu itu.
ya. Wah, panjang sekali ini ceritanya ya. Ini ada cerita tentang perang Badar, ada cerita tentang perang Uhud, ya. Itu luar biasa. Ya. Videonya macet-macet. Oh gitu. Macet-macet kenapa ya? Sinyalnya mungkin ya, pengaruh dari sinyal. Di sana silakan kalian lihat ya, sambil sekarang istirahat. Kalian bacalah tentang perang Badar dan tentang perang Uhud sampai perang Khandaq ya. Itu sambil istirahat silakan kalian baca